Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Unang Rasidin MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Trijalmo MSI, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa S2 Pendidikan IPA yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini kami kelompok 3 yang terdiri dari Fatoni Latif atau saya sendiri dan Meliana Sri Agustin dan Ibu Nur Rahmatul Aini akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu tentang assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Yang pertama, pengertian assessment as learning. Assessment as learning adalah penggunaan penilaian diri yang berkelanjutan oleh siswa untuk memantau pembelajaran mereka sendiri, yang ditandai oleh siswa yang merefleksikan pembelajaran mereka sendiri dan membuat penyesuaian sehingga mereka mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Nah, assessment as learning ini nanti terjadi sepanjang proses pembelajaran dan tentunya melibatkan siswa atau peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Kalau kita pernah mendengar ya, ada penilaian diri atau self assessment dan penilaian antar teman. Nah, itu contoh dari contoh dari penilaian assessment as learning. Selanjutnya peserta didik nanti akan dilibatkan dalam proses perumusan penilaian kriteria ya, dan pedoman atau rubrik-rubrik penilaian. Seperti kita pada awal pembelajaran, kita kan ada kontrak pembelajaran dengan siswa. Kita beritahu ke mereka apa saja yang akan dinilai dalam proses pembelajaran, presentasinya seperti apa, rubriknya apa saja, dengan tujuan mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan ya, agar memperoleh capaian belajar yang lebih maksimal bagi mereka. Selanjutnya ada pengertian assessment for learning. Assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran adalah dengan menggunakan berbagai alat dan metode penilaian untuk memberikan bukti berkelanjutan kepada siswa, guru, dan orang tua yang menunjukkan seberapa baik setiap siswa menguasai hasil yang diidentifikasi ya. Biasanya assessment for learning ini terdiri dari 2 tahap atau 2 fase ya. Jadi di fase awal biasanya kita ada pre-test dan nanti ada tes selanjutnya. Tujuannya biar kita mengetahui kemajuan belajar dari siswa tersebut. Contoh lain juga misalkan assessment for learning itu pada proses pembelajaran praktek. Nah, pengamatan kita terhadap proses kinerja mereka di dalam kelompok atau individu itu merupakan assessment for learning. Contoh lain seperti portofolio, terus praktek-praktek mereka, itu juga merupakan contoh dari assessment for learning. Nah, assessment for learning ini tidak akan memberikan nilai-nilai atau skor-skor nilai, tapi bisa berbentuk seperti umpan balik ke siswa dalam bentuk deskriptif ya, deskriptif saja, tidak ada angka-angkanya. Dan ini berjalan sepanjang proses pembelajaran tersebut ya. Yang ketiga ada pengertian assessment of learning. Assessment of learning atau penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan penginterpretasikan bukti dengan maksud meringkas penilaian pada sebuah pemberian poin setiap waktu, membuat pertimbangan tentang kualitas pembelajaran siswa atas dasar kriteria penilaian dan menetapkan nilai untuk mempresentasi kualitas siswa. Nah, di sini assessment of learning ini nanti akan terjadi di akhir pembelajaran, tidak sepanjang proses, dan lebih berorientasi kepada hasil atau produk ya, bukan prosesnya. Dan ini terdiri dari angka atau nilai-nilai yang akan dilaporkan dalam bentuk nilai rapot misalkan atau nilai hasil ujian nasional. Nah, contoh dari assessment of learning ini seperti ujian akhir semester, terus ujian akhir tahun, dan yang biasa dilakukan oleh negara yaitu ujian akhir nasional. Nah, tapi untuk
kurikulum K13 insya Allah untuk assessment of learning ini tidak terlalu dititik beratkan, karena kita tahu ya, ujian nasional sudah ditiadakan dan diganti dengan AKM. Di sini ada dua piramida. Yang pertama tradisional assessment piramid, yang kedua rekonfigurasi assessment piramid. Nah, ini menurut R tahun 2003 bahwa sebaiknya penilaian itu mencakup tiga assessment, yaitu as learning, for learning, and off learning, tidak terpaku hanya pada satu penilaian. Pada tradisional assessment di sini terlihat menitik beratkan pada off learning atau hasilnya saja. Nah, ini menjadi dasar dan memiliki poin yang paling besar ya. Selanjutnya disusul oleh for learning dan as learning. Nah, selanjutnya direkonfigurasi menjadi yang paling bawah atau yang paling fundamental itu as learning, disusul oleh for learning, dan yang terakhir off learning ya, yang dijadikan acuan dalam pembelajaran, sehingga proses akan memiliki proporsi yang lebih besar daripada hasil yang didapatkan oleh siswa. Perbedaan assessment of learning, for learning, dan as learning. Di kolom pertama ada pembeda. Assessment of learning ini memungkinkan guru menentukan langkah selanjutnya dalam memajukan pembelajaran siswa. Selanjutnya assessment for learning untuk memberi siswa dan guru tentang kemajuan belajar siswa dan berjalannya proses pembelajaran, sehingga bisa digunakan untuk perbaikan pada proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir assessment as learning untuk membimbing dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memantau dan secara kritis merefleksikan proses pembelajaran. Selanjutnya perbedaan assessment of learning, for learning, and as learning. Di sini nilai apa yang dinilai. Untuk assessment of learning yang dinilai yaitu kemajuan setiap peserta didik dan kebutuhan belajar dalam kaitannya dengan hasil belajar yang akan diperoleh. Sedangkan untuk assessment for learning, setiap guru berpikir tentang pembelajarannya, strategi apa yang baik digunakan untuk mendukung pembelajaran tersebut. Yang terakhir untuk assessment as learning, sejauh mana siswa dapat menerapkan konsep kunci pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan hasil kurikulum tersebut. Mungkin itu dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Meli. Baiklah, perbedaan yang berikutnya yaitu pada metode apa yang akan digunakan. Pada assessment of learning, serangkaian metode dalam mode berbeda yang membuat keterampilan dan pemahaman siswa terlihat. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwasanya assessment of learning ini adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terlihat. Nah, penilaian yang dapat dilakukan yaitu bisa berupa post-test, atau pada ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester. Nah, selanjutnya yaitu assessment for learning, serangkaian metode dalam mode berbeda yang memperoleh proses belajar dan metakognitif siswa. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya assessment for learning ini adalah assessment yang menilai proses pembelajaran siswa. Jadi penilaian ini terjadi ketika proses belajar mengajar bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar ke depannya. Nah, penilaian yang dapat dilakukan yaitu dapat berupa tugas, lalu presentasi, proyek, dan juga dapat berupa kuis. Selanjutnya yaitu assessment as learning. Berbagai metode dalam mode yang berbeda untuk menilai proses dan juga produk. Nah, sebagaimana telah dijelaskan juga bahwasanya dalam assessment as learning tidak hanya guru yang terlibat, akan tetapi siswa juga terlibat aktif dalam proses penilaian. Nah, di sini siswa diberikan pengalaman untuk menilai dirinya sendiri ataupun teman sebayanya. Penilaian diri sendiri dapat disebut dengan self-assessment dan penilaian teman sebayanya dapat disebut dengan peer assessment. Baiklah, selanjutnya yaitu memastikan kualitas.
Dalam memastikan kualitas pada assessment of learning yaitu ada akurasi. Jadi maksud adalah akurat atau benar-benar dan konsistensi pengamatan. Nah, konsistensi ini maksudnya konsisten. Jadi jika suatu sekolah telah menetapkan suatu KKM, maka kita harus konsisten dengan KKM tersebut. Jadi siswa yang belum memenuhi KKM maka harus dilakukan remedial. Begitu. Dan interpretasi pembelajaran siswa yang jelas, ekspektasi pembelajaran yang akurat. Selanjutnya, pada assessment for learning yaitu ada akurasi dan konsistensi refleksi diri siswa, pemantauan diri, dan penyesuaian diri siswa dalam mempertimbangkan. Selanjutnya, assessment as learning yaitu dalam memastikan kualitasnya yaitu ada akurasi, konsistensi, dan keadilan penilaian berdasarkan informasi berkualitas yang jelas. Nah, di sini tadi karena siswa juga diberi pengalaman untuk menilai dirinya sendiri dan juga teman sebayanya, pastinya terkadang pengamatan siswa itu juga akan lebih teliti untuk menilai teman sebaya sendiri ataupun untuk mengoreksi kesalahan dalam dirinya sendiri. Berikutnya yaitu dalam hal menggunakan informasi. Nah, pada assessment of learning yaitu memberikan umpan balik deskriptif kepada orang tua atau wali tentang pembelajaran siswa dan gagasan untuk dukungan. Jadi maksudnya di sini adalah memberikan feedback kepada orang tua atau wali tentang kemajuan pembelajaran siswa dan dukungan dari orang tua. Selanjutnya, assessment for learning, yaitu memberikan setiap siswa umpan balik yang akurat dan deskriptif yang akan membantunya untuk mengembangkan kebiasaan belajar mandiri. Nah, karena tadi assessment for learning ini terjadi pada proses belajar mengajar, tentunya akan memberikan umpan balik untuk pengembangan siswa berikutnya. Dan pada assessment as learning, ini menunjukkan tingkat pembelajaran setiap siswa, memberikan dasar untuk diskusi tentang penempatan atau pelaporan. Baiklah, berikutnya yaitu ada strategi assessment for learning. Nah, di sini ada 5 strategi, yaitu memberikan kejelasan pemahaman peserta didik. Nah, jadi yang dimaksudkan yaitu tentang niat belajar dan pekerjaan yang dilakukan. Peserta didik disajikan niat belajar di awal pekerjaan, di seluruh pelajaran, dan merujuk pada niat belajar dalam refleksi dan tanggapan mereka, sehingga guru dapat melihat bahwa hubungan antar tugas dan apa yang seharusnya dipelajari itu dibuat. Berikutnya yaitu yang kedua, memberikan dan mengembangkan bersama peserta didik kriteria keberhasilan. Nah, maksudnya seperti apa tugas yang akan diselesaikan dan bagaimana peserta didik akan membagikan pemahaman terhadap orang lain. Berikutnya yaitu memberikan umpan balik deskriptif berkelanjutan yang menggerakkan pembelajaran ke depan untuk setiap pelajar. Lalu merancang dan menggunakan pertanyaan kelas yang bijaksana untuk memimpin diskusi yang menghasilkan bukti pembelajaran. Nah, di sini memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain dalam diskusi lisan yang bermakna. Lalu, menempatkan peserta didik untuk bekerja sebagai sumber belajar atau mengajar untuk satu sama lain menggunakan penilaian diri dan juga teman. Nah, di sini pelatihan siswa memahami niat belajar dengan baik sehingga mereka dapat mengajar siswa lebih mudah atau mengajarkan teman sebayanya. Ya, berikutnya ada peran siswa dan guru dalam assessment for learning. Yang pertama yaitu peran siswa. Nah, di sini siswa terlibat dalam mengidentifikasi harapan prestasi sejak awal pembelajaran.
Yang kedua, peserta didik memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memahami perancah yang akan mereka naiki saat mereka mendekati hasil tersebut. Berikutnya, adapun peran guru, yaitu guru memainkan peran yang penting dalam memilih penilaian yang akan sesuai dan menggunakannya untuk membedakan instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Lalu, guru juga bertanggung jawab untuk menyelaraskan instruksi dengan hasil yang ditargetkan, memilih dan mengadaptasi bahan dan sumber daya, dan mengidentifikasi persyaratan pembelajaran khusus siswa atau kelompok lain pada siswa. Selanjutnya, assessment as learning. Dalam assessment as learning, guru adalah panduan, memberi mereka atau siswa alat untuk melakukan pembelajaran mereka sendiri dengan bijak dan baik. Kemudian, peran siswa dalam assessment as learning. Selain menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa, maka siswa beralih dari pelajar pasif menjadi aktif. Artinya, setelah keterampilan kognitif diperoleh, siswa dapat menunjukkan refleksi diri dan penyesuaian belajar secara mandiri. Kemudian contoh kelas penerapan assessment as learning, yakni yang pertama ada mentoring keaksaraan di antara siswa. Kemudian yang kedua, prosedur kehadiran, di mana berhubungan dengan konsistensi ketepatan waktu. Yang ketiga, kebiasaan kerja pendidikan jasmani, yakni konsep kelas yang biasanya terdapat tekanan menjadi teratur. Yang keempat, ada memperkenalkan rubrik kebiasaan kerja, atau siswa menilai diri sendiri maupun bantuan teman sejawat. Yang kelima, itu ada portofolio, di mana hasil yang akurat dalam pemetaan belajar selama setahun. Selanjutnya, penilaian belajar otentik pada assessment of learning. Penilaian otentik pembelajaran dapat mengatasi kesenjangan yang ada antara apa yang dipelajari siswa dan apa yang diukur melalui penilaian tradisional. Mereka termasuk alternatif yang dapat dibedakan agar sesuai dengan berbagai gaya belajar, seperti visual, verbal, kinestetik, dan tertulis. Selanjutnya, adapun tujuan penilaian pembelajaran, yakni untuk melaporkan kemajuan kepada orang tua dan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menentukan tingkat pemahaman yang telah dicapai oleh siswa. Kemudian, implikasi untuk penilaian, yakni para guru telah memperhatikan bahwa penilaian pembelajaran tradisional biasanya tes yang memerlukan aktivitas tingkat kognitif rendah, seperti mengingat, tidak cukup untuk mengevaluasi proses kognitif berkualitas tinggi. Kemudian, penilaian pembelajaran standar atau tradisional cocok untuk tujuan perbandingan dan untuk menguji pengetahuan faktual. Sementara, penilaian otentik yang sesuai dengan teori pembelajaran kontemporer seperti teori kognitif dan konstruktivisme masih memenuhi tujuan evaluasi dan pelaporan penilaian pembelajaran. Demikian yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.